Nah, itu bersama datang di saluran dapur emaknya Benyamin. Mau kasih lihat nih keadaan di tempatku waktu himbauan di rumah aja. Tapi karena anak-anak udah 3 hari berturut-turut di rumah, saya bawa keluar untuk hirup udara segar tapi tetap jaga jarak. Ini di stasiun kereta sebelah sana, sekalian stasiun bus. Hari ini Sabtu 1.15 kita mau naik busnya, tapi biasanya di bus juga sepi banget deh. Itu kan? Ada keretanya, ya. Terakhir naik kereta kapan? Tahun lalu. Kita anak-anak, oh kalau Benyamin beberapa bulan lalu sebelum ada wabah itu ya. Sepi banget, sepi. Tuh udah tulisannya. Nah, kita udah di dalam bus kosong kan, jadi isinya saya, anak-anak, sama ada 1 orang ibu bawa kursi roda. Biasanya kayak begini nih di tempatku ini kalau naik bus dan keluar rumah kalau emang urgent ke supermarket. Kalau mau ke supermarket udah nggak kayak dulu waktu belum ada wabahnya, jadi sekarang ke supermarket pun udah nggak menyenangkan. 1 orang harus bawa 1 troli belanjaan supaya ada jarak 1,5 meter gitu. Jadi kalau misalkan ada ibu sama anak yang remaja itu harus bawa 2 troli. Karena waktu itu ada si ibu-ibu kesel anaknya disuruh nunggu di luar. Kalau saya sama anak-anak, anakku harus di sebelahku, nggak boleh mencar-mencar seperti biasanya. Nah, ini keadaan jalan rayanya hari biasa sama hari Sabtu sama aja sepi begini. Tuh. Bus tetap jalan seperti biasa, nggak ada pengurangan, tapi orang-orang disuruh jaga jarak di dalamnya. Toko-toko masih pada tutup, yang ini restoran Cina tutup, toko handphone tutup, yang buka toko buah-buahan, yang jual makanan buat makanan-makanan, mal-mal tutup, toko roti buka tapi nggak sampai sore seperti biasa, apotik buka, toko daging buka tapi di dalam hanya boleh 3 orang, yang lain ngantri di luar. Itu toko pizza, restoran pizza cuma 1 yang buka, lainnya pada tutup. Esprit tutup, bahkan Lisa masih pakai sepatu musim dingin, jadinya saya bongkar sepatu Benyamin, ternyata ada, untung aja muat sepatunya Benyamin yang dari tahun-tahun sebelumnya belum dibuang. Kalau enggak kan dia kepanasan, udah hangat begini pakai sepatu musim dingin. Nah, itu salon tutup juga, travel agent tutup juga ya. Saat wabah begini banyak banget deh yang apa ya, toko-toko bunga sih buka, tapi kayak petani bunga pada merugi ya. Terus ya pengusaha kecil mau gaji karyawan juga gimana kalau nggak ada penghasilan, banyak yang ini deh bangkrut gitu kali. Nah, ini pembangunan apa ya, apartemen kayaknya kulihat ada pekerjanya, cuma berapa, sedikit doang. Mungkin untuk yang yang penting-penting aja dikerjain sih. Aktivitasnya naik sepeda, jalan kaki, atau lari pagi, tetap jaga jarak ya. Atau yang lagi dikerjain ya udah pada kayak gitu tuh berhenti dulu. Sepi kan. Mama ambil, ini anak-anak gak bisa lihat tanaman liar, langsung pada diambilin. Tapi kalau yang diambil yang gede-gede banget, jadi ini susah ngurusnya, ngabisin media tanamku. Udah ayo kita mau ke garden center di depan sana, ke Honbah. Ini tanaman blackberry ya, tahun lalu kita panen banyak dari sini. Belum ada buahnya, belum ada. Iya, belum bere ya. Iya, ada durinya banyak, belum ada bunganya juga. Kalau ada bunganya ada buahnya lah ya. Tanaman blackberry liar tapi belum ada buahnya, ntar deh musim panas. Nih, ini daunnya gini. Nah, ini nih nanti jatuh. Nggak ada, belum ada bunganya juga kelihatan. Dan jalanannya sepi. Tuh. Sepi. Yuk.
Mengenai penggunaan masker, kalau di Jerman baru 2 minggu lalu ya baca himbauan dari WHO, tapi sebelum-sebelumnya sejak dari Maret kali ya, dari awal-awal dari Januari lah ada wabah ini, WHO belum menghimbau untuk pakai masker. Orang-orang di Eropa, di Jerman pada nggak pakai masker karena WHO-nya kan waktu itu juga belum menghimbau ya, yang belum keluar yang himbauan baru dari WHO ya. Orang-orang di Eropa malah beranggapan kalau yang pakai masker berarti sakit gitu. Nah, buat yang sakit harus sadar diri, harus tahu diri, pakai masker. Kalau flu, kalau batuk gitu ya, pakai masker. Kalau suamiku pakai masker karena dia kerjanya ngurusin lansia juga ya, dan di tempatnya dia sih belum ada pasien yang terinfeksi sama virus tersebut, dan dia ya kalau di sana kalau kerja pakai masker, pulangnya ya ditaruh di gantungan jaketnya dia, ntar kalau pergi dipakai lagi. Ini kalau cuaca udah hangat ya, nih Pusteblume katanya, soalnya ditiup terbang-terbang, lupa aku nama Indonesianya, tuh terbang-terbang dia ya. Kegiatan mengasihkan buat anak-anak. Dan kalau lihat ada tanah lapang begini ya, anak bisa keluar rumah, soalnya kita rumahnya di atas, nggak ada kebun kita cuma punya 2 balkon. Kalau anak-anak nggak ngeluarin energinya gitu, dia rusuh seharian di rumah. Kalau lihat tanah lapang gini kan bisa lari-larian keluar energinya tuh. Nah, kalau saya sendiri, karena belum ada himbauan keras untuk pakai masker ku taruh di tasku. Itu ya, kita tetap jaga jarak. Dan kalau ke supermarket saya udah nggak bawa anak-anak lagi, soalnya rusuh gitu ya, nggak bisa diomongin. Jadi lebih baik di rumah waktu bapaknya nggak kerja. Nah, lagi awal-awal bulan apa itu ya, yang wabah ini mulai merebak gitu kan, Angela Merkel bilang sampai tanggal 19 April himbauan di rumah aja, himbauan keras gitu. Terus akhirnya diperpanjang dong, di rumah aja sampai awal Mei 2020 di rumah aja. Jadi TK masih diliburkan, dan untungnya TK itu nggak dipungut biaya untuk bulan April ini karena emang anak-anak kan di rumah ya, masa kita bayar 100 euro ya, lumayan deh gitu ya, bisa nge-save buat beli yang lain. Terus kalau saya kerja masih tetap kerja di kebun orang, cuma seminggu sekali 5 jam kok, lumayan kan ya, dapat duit buat beli bunga, buat beli anggrek gitu ya. Karena saya juga kerjanya di kebun, di tempat terbuka, si ibu bosnya di depan, saya di belakang. Saya di belakang, ibu bos kerjain tanaman di depan. Ya udah, jadinya nggak apa-apa. Awal-awal sih si ibu bosnya bilang, gimana, apa mau kerja atau enggak gara-gara pandemi ini? Aku bilang, ya bu, kalau diizinkan sih saya mau kerja gitu ya. Lumayan 5 jam kan melepas kepenatan, bebas dari anak-anak gitu, supaya otakku juga nggak sinting. Aku nggak bawa topi nih, mereka mah enak bawa topi. Jidatku mulai panas nih, walaupun 20-an derajat, tapi 20 derajatan gitu, tapi kena mataharinya langsung. Tadi ada sejam nggak kita di dalam? Kita ada 40 menit kali ya di dalam garden centernya. Itu juga mau masuknya ngantri, jadi kalau trolinya udah kosong di tempatnya, nah itu harus ngantri. Benyamin, sayang. Terus ada petugas yang jagain, jadi kalau ada yang keluar dikasih yang masuk, supaya nggak terlalu banyak orang di dalam. Tapi ternyata di dalam banyak orang juga. Dan kita beli apa, Benyamin? Kau beli apa? Cuma beli 2 tanaman. Saya beli blackberry, iya. Beli blackberry soalnya mau ngurangin tanaman bunga-bungaanku, dahliaku kayaknya pada mati dari tahun lalu. Jadi ini tanaman buah kan bisa dari tahun ke tahun, numbuh lagi, tahan dingin. Terus ini beli oregano kalau mau bikin pizza, pakai ini rempah-rempahnya, herbnya gitu. Lalu kita beli ini kasa ya buat pintu. Dapur udah ada, kamar tidur udah ada, tinggal di ruang tamu ya, sama jendela saya beli. Udah mulai hangat cuacanya, jadi supaya nggak masuk nyamuk. Dah itu aja. Terus kita sekarang mau pulang naik bus. Kita udah di dalam bus lagi mau pulang.
ini ngelewatin jalanan biasanya saya nganter Benyamin ke TK-nya. Rumah orang-orang di Jerman. Tuh bunga-bunga musim semi udah pada bermekaran. Pohon bunga sakura tuh udah pada bermekaran. Nah ini drugstore gitu, DM itu supermarket tapi nggak jual makanan mentah. Nah itu supermarketnya yang gede, Rewe. Biasanya saya ke situ sama yang satu lagi Rewe yang kecil. Jalanannya lengang tuh, lengang autobannya, jalan tolnya.